Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang perkembangan nasionalisme di Asia dan Afrika. Khususnya, kita akan bahas tentang bagaimana proses nasionalisme di India. Sebelum kita masuk ke nasionalisme India, kita perlu tahu apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya gerakan nasionalisme baik di Asia maupun di Afrika. Yang pertama adalah adanya penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat adanya praktek kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Yang kedua adalah adanya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Kemenangan Jepang atas Rusia itu membuktikan bahwa bangsa Asia ataupun Afrika bisa mengalahkan bangsa Eropa, sehingga muncul semangat untuk bisa meraih kemerdekaan. Berikutnya adalah kenangan akan kejayaan masa lalu. Di masa lalu, negara-negara di Asia dan Afrika itu memiliki kebudayaan yang tinggi dan cukup makmur. Akan tetapi ketika datang bangsa Barat, itu kemudian mengalami kemunduran. Nah, ada keinginan dari bangsa-bangsa di Asia dan Afrika supaya bisa kembali merasakan kejayaan seperti masa lalu. Kemudian berikutnya adalah munculnya golongan terpelajar dalam masyarakat. Nah, mereka mendapatkan pembelajaran ala Barat dan paham-paham Barat, sehingga dari situ muncullah semangat untuk membebaskan bangsanya dari belenggu penjajahan. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana nasionalisme di India. Kita mulai dari pemberontakan Sepoy. Inggris melalui East Indian Company datang ke India untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, masa kekuasaan EIC di India itu secara resmi dimulai tahun 1773 ketika EIC berhasil mendirikan ibu kota di Kalkuta. Nah, pada waktu itu India di bawah kekuasaan Kekaisaran Mughal yang bercorak Islam. Pemimpinnya adalah Sultan Ahmad. Namun ketika Sultan Ahmad berkuasa, itu Kekaisaran Mughal mulai melemah pengaruhnya. Nah, akhirnya EIC bisa mengambil keuntungan dari melemahnya kekuasaan Kekaisaran Mughal dengan mengambil alih kekuatan baik secara politik dan militer tahun 1830. Nah, dalam perjalanan berikutnya, EIC merekrut kurang lebih 300.000 prajurit Sepoy. Sepoy apa sih? Sepoy itu adalah prajurit yang diambil dari kalangan pribumi. Ya, kalau orang India kan ada kasta-kastanya ya, ada orang dari kasta Brahmana, Ksatria, atau yang lainnya. Nah, itu ikut direkrut menjadi prajurit Sepoy. Jadi prajurit Inggris EIC yang berasal dari kalangan pribumi India. Nah, berikutnya kita akan bahas faktor-faktor apa yang mendorong pemberontakan Sepoy atau prajurit EIC dari golongan pribumi India. Yang pertama kita bahas. Nah, yang pertama
EIC menetapkan tanah itu sebagai milik pemerintah, sementara petani hanya sebagai penggarap. Ini mirip sekali dengan sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles ketika berada di Indonesia. Berikutnya, EIC menghapus hukum waris Hindu dengan mengizinkan orang India yang memeluk agama Kristen untuk mendapatkan warisan. Nah, sebelumnya orang-orang India yang pindah agama itu kehilangan hak waris. Nah, oleh EIC aturan tersebut dihapus. Kemudian yang ketiga, India tidak hanya dijadikan sumber bahan baku, tetapi juga dijadikan sebagai pasar bagi hasil-hasil industri Inggris. Kemudian EIC akan menganeksasi. Menganeksasi itu bahasa mudahnya menguasai atau menyerang sebuah kerajaan jika rajanya itu dipandang tidak kompeten. Tidak kompeten itu menurut versi EIC ya. Jadi tidak kompeten menurut versi EIC. Atau tidak memiliki keturunan laki-laki sebagai pewaris tahta. Nah, itu EIC akan menyerang. Hal ini sudah barang tentu akan menimbulkan konflik antara EIC dengan kerajaan-kerajaan yang ada di India. Berikutnya adalah banyak orang India yang sudah mengenal dan mendapat pendidikan barat, tetapi ketika mereka bekerja di instansi pemerintahan, entah sebagai tentara atau mungkin pejabat, itu agak sulit untuk naik pangkatnya. Jadi mentok sampai di jabatan tertentu saja. Jadi untuk jabatan-jabatan yang di atasnya itu hanya boleh diduduki oleh orang-orang Inggris. Nah, itu kan menunjukkan adanya diskriminasi. Berikutnya, prajurit yang berasal dari kasta Brahmana itu diwajibkan untuk berdinas ke seberang lautan. Nah, namanya prajurit kan bisa ditugaskan di mana saja. Nah, sementara dalam kasta Brahmana, seperti yang kita ketahui dalam pelajaran di kelas 10, itu ada larangan. Tidak boleh kasta Brahmana untuk menyeberang lautan. Kalau dia nyeberang lautan, maka dia akan kehilangan kastanya. Nah, hal itu sudah barang tentu menimbulkan polemik bagi seorang kasta Brahmana. Dan yang terakhir adalah EIC waktu itu memperkenalkan sebuah senjata atau senapan yang namanya Lee Enfield. Nah, pada waktu itu belum dikenal pelumas buatan, sehingga digunakanlah pelumas alami yang terbuat dari lemak sapi. Nah, kalau pakai lemak sapi, itu kan orang India yang beragama Hindu, itu kan mengagungkan sapi. Nah, berarti kalau dia pakai lemak dari sapi, berarti haram buat orang India yang beragama Hindu. Dan lemak babi. Nah, itu juga kan ada di antara prajurit sepoi yang beragama Islam. Nah, itu juga haram. Jadi, hal ini kemudian menimbulkan polemik. Ditambah lagi, untuk mengeluarkan sisa bubuk mesiu yang tertinggal, itu cara untuk memasukkan isi cartridge. Nah, itu ujung cartridge-nya harus dilepas dulu. Kemudian, cara yang paling cepat itu adalah menggunakan gigi. Nah, berarti prajurit itu akan bersentuhan langsung dengan pelumas haram di cartridge itu.
ya, baik lemak sapi ataupun lemak babi. Nah, itu yang kemudian akhirnya menimbulkan polemik. Berikutnya adalah kita bahas tentang bagaimana jalannya pemberontakan Sepoy. Nah, ada seorang prajurit bernama Manggal Pandey. Nah, beliau adalah prajurit dari kasta Brahmana. Nah, beliau dengan tegas menyatakan menolak menggunakan senapan Lee Enfield. Nah, waktu itu EIC marah. Nah, kemudian Manggal Pandey itu ditangkap, dipenjara, dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Nah, pada bulan April 1857, puluhan prajurit Sepoy di Meerut, Uttar Pradesh, itu adalah sebuah nama wilayah di India, itu mengikuti jejak Manggal Pandey. Dia nggak mau pakai senapan Lee Enfield. Nah, EIC kemudian bertindak tegas. Prajurit yang menolak menggunakan senapan Lee Enfield itu akan dihukum mati, dipenjara, dan melaksanakan kerja paksa. Nah, hal itu sudah barang tentu menimbulkan gejolak dan kemarahan dari para prajurit Sepoy karena melihat teman-temannya banyak yang diperlakukan tidak adil. Nah, kemudian tanggal 10 Mei tahun 1857, para prajurit Sepoy kemudian membebaskan rekan-rekannya, sudah barang tentu dengan cara mungkin membunuh perwira-perwira Inggris yang ada di penjara tersebut. Nah, setelah itu mereka pergi melakukan long march ke New Delhi. Long march-nya dari mana? Dari Meerut, Uttar Pradesh ke New Delhi. Nah, kemudian di New Delhi mereka kemudian mendeklarasikan Bahadur Shah II, yaitu seorang dari dinasti Mughal, itu menjadi kaisar India. Nah, kemudian EIC tidak tinggal diam. EIC kemudian mengirimkan pasukan. Akhirnya di tahun 1857, bulan September, itu pasukan EIC berhasil menguasai New Delhi. Nah, kemudian Bahadur Shah II itu ditangkap, kemudian dibuang ke Burma, kalau sekarang Myanmar berarti ya. Sementara anaknya itu dieksekusi mati. Nah, tujuannya supaya dinasti Mughal itu berakhir dan Inggris bisa berkuasa penuh di India. Nah, tetapi meski New Delhi sudah dikuasai, bukan berarti kerajaan-kerajaan bawahan dari Kekaisaran Mughal itu juga tidak melakukan perlawanan. Mereka tetap melakukan perlawanan. Nah, perlawanan itu baru selesai di tahun 1858. Nah, sekarang kita bahas tentang dampak pemberontakan Sepoy. Nah, EIC pasca pemberontakan Sepoy kemudian dibubarkan tahun 1858. Nah, kemudian India langsung di bawah kendali dari penguasa Inggris atau disebut sebagai British Crown. Nah, waktu itu pemimpin Inggris, Ratu Victoria, digelari sebagai Empress of India. Nah,
Hal ini kemudian menandai era British Raj atau British Indian Empire yang berlangsung sampai mungkin kurang lebih tahun 1947 sampai merdekanya India. Berikutnya faktor-faktor apa yang melatar belakangi pembubaran EIC? Yang pertama, EIC itu mengalami defisit karena berbagai faktor. Yang faktor yang paling banyak menguras biaya adalah biaya perang. Jadi biaya perang itu tinggi sehingga akhirnya menguras keuangan dari EIC. Kemudian ditambah lagi adanya praktek-praktek korupsi yang merata di semua tingkatan EIC. Kemudian faktor yang lain adalah adanya niatan dari pemerintah Inggris untuk membuat perubahan-perubahan mendasar terkait kebijakan di India. Jadi Inggris melihat EIC sudah tidak strategis lagi ke depannya. Jadi akhirnya dibubarkan dan mau diambil alih langsung. Berikutnya kita akan bahas bagaimana tumbuhnya gerakan nasionalisme di India. Nah, pemberontakan Sepoy tadi mengakibatkan rakyat India itu bisa merasakan rasa senasib dan sepenanggungan, merasakan bagaimana penderitaan dari akibat kekejaman Inggris. Nah, kemudian perasaan tersebut akhirnya menumbuhkan rasa persatuan dan kesadaran sebagai suatu bangsa atau bisa kita sebut sebagai kesadaran nasional. Nah, kesadaran nasional itu kemudian melahirkan pergerakan nasional yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, berikutnya kita bahas bagaimana awal mula munculnya nasionalisme di India. Yang pertama, kan masyarakat India sudah banyak yang mendapatkan pendidikan ala barat. Ketika mereka mendapatkan pendidikan barat, itu paham-paham dari barat seperti liberalisme, nah itu kan demokrasi, itu kan masuk. Nah, dari situ kemudian mulai terbentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik yang pertama adalah All Indian National Congress. Nah, yang menjadi unik, organisasi ini didirikan oleh orang Inggris yang bersimpati dengan keadaan rakyat India, yaitu Alan Octavian Hume. Mungkin kalau di Indonesia kan kita mengenal Douwe Dekker, orang Belanda tetapi simpati dengan rakyat Indonesia. Kemudian adapun anggota-anggotanya adalah kaum terpelajar dan kaum borjuis, baik dari yang beragama Hindu, Sikh maupun Islam. Nah, Sikh itu adalah salah satu agama yang ada di India. Nah, All Indian National Congress atau kita singkat sebagai Kongres itu kemudian menghendaki perubahan di bidang ketatanegaraan dengan mengikutsertakan bangsa India untuk duduk di dalam dewan-dewan pemerintahan Inggris di India. Jadi tujuannya awalnya belum meminta untuk merdeka. Yang diminta supaya orang-orang India bisa ikut dalam pemerintahan Inggris di India, dapat jabatan.
Kira-kira seperti itu. Nah, pada tahun 1906, nah, itu terjadi perubahan. Nah, kalau awalnya kan cuman menuntut supaya bisa dikasih tempat di pemerintah. Nah, tahun 1906, Kongres menuntut supaya India diberikan status Swaraj atau Dominion. Jadi, Swaraj apa sih? Ya kayak orang India boleh memiliki pemerintahan sendiri, tetapi kepala negaranya itu tetap dari Inggris. Jadi, Perdana Menterinya orang India, nah, kepala negaranya Ratu Inggris. Kira-kira seperti itu. Akan tetapi tuntutan Swaraj itu tidak ditanggapi oleh Inggris. Berikutnya di tahun kira-kira 1909 itu terjadi perpecahan antara orang-orang India yang beragama Hindu dan orang-orang India yang beragama Islam. Nah, waktu itu tokohnya Muhammad Ali Jinnah, kemudian Liaquat Ali Khan, memutuskan untuk keluar dari Kongres dan membentuk organisasi baru yang bernama Liga Muslim India. Ya, karena kan Muhammad Ali Jinnah sama Liaquat ini kan merupakan orang Islam dan merasa didiskriminasi di India. Sementara itu tahun 1911 Inggris memindahkan ibu kotanya dari Kalkuta ke New Delhi. Kemudian pada tahun 1919 Inggris mengeluarkan Rowlatt Act. Apa sih Rowlatt Act? Yaitu aturan di mana orang-orang yang dituduh sebagai pengacau keamanan dapat ditahan tanpa proses pengadilan. Maksudnya misalnya demo, gitu, keluar rumah, demo, unjuk rasa, itu kan dianggap mengacaukan keamanan. Nah, itu bisa ditahan tanpa proses pengadilan. Nah, hal itu sudah barang tentu menimbulkan protes. Ya, rakyat India memprotes dengan cara melakukan demonstrasi yang semakin besar dan juga melakukan mogok massal. Nah, Inggris yang berpegang kepada aturan Rowlatt Act tadi tidak menanggapi aksi tersebut. Malah aksi tersebut ditanggapi dengan keras oleh Inggris. Apa indikatornya? Pada tahun 1919 itu terjadi pembantaian Amritsar. Jadi waktu itu ada ribuan demonstran yang melakukan aksi damai. Nah, mereka memprotes penangkapan tokoh pergerakan yaitu Dr. Satyapal dan Dr. Saifuddin Kichle. Nah, kan kalau menurut Undang-Undang Rowlatt Act tadi itu kan ditangkap tanpa proses pengadilan. Nah, itu didemo oleh rakyat India. Nah, ketika demo berlangsung, itu aparat keamanan bukannya melindungi, justru malah memberondong para demonstran. Akibatnya banyak sekali rakyat yang ikut demonstrasi menjadi tewas ataupun terluka parah. Nah, tahun 1920 Mohandas Karamchand Gandhi atau lebih dikenal sebagai Gandhi itu dipilih secara bulat menjadi pemimpin All Indian National Congress. Nah, ketika beliau menjabat, Kongres itu dijadikan sebuah gerakan rakyat, kemudian juga membuat struktur organisasi yang mirip dengan struktur organisasi pemerintah kolonial Inggris. Jadi semacam pemerintahan tandingan, tetapi ini bentuknya adalah organisasi.
Nah, keanggotaan Kongres pun juga diperluas. Nah, semua penduduk desa, termasuk yang dari kasta Sudra, itu boleh masuk menjadi anggota Kongres. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana fase perlawanan Kongres terhadap pemerintah kolonial Inggris. Ada 3 fase. Yang pertama adalah fase gerakan non-kooperasi. Ya, tahun 20 sampai 22. Artinya pokoknya tidak mau bekerja sama dengan Inggris. Kemudian fase berikutnya adalah kampanye pembangkangan sipil di tahun 31 sampai tahun 32. Nah, ini didasari oleh 4 asas perjuangan Gandhi. Yang pertama adalah ahimsa. Ahimsa secara harfiah artinya tidak menyakiti, melukai, atau membunuh makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks perlawanan dengan Inggris, ahimsa maksudnya adalah melawan Inggris tetapi tanpa kekerasan. Jadi, ahimsa adalah melawan tanpa kekerasan. Berikutnya yang kedua adalah hartal. Hartal adalah semacam mogok massal untuk memprotes kebijakan. Nah, jadi semua hal yang berkaitan dengan kepentingan kolonial Inggris itu dilakukan aksi mogok massal atau melepaskan pekerjaan atau tidak berbuat apa-apa. Nah, berikutnya adalah satyagraha. Satyagraha artinya menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Inggris. Dan terakhir adalah Swadesi. Swadesi artinya bahwa bangsa India harus mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, pelaksanaan gerakan Swadesi yaitu dengan cara gerakan kadar. Ya, apa sih gerakan kadar? Gerakan kadar adalah gerakan untuk memintal dan menenun pakaian sendiri. Jadi nggak perlu beli dari Inggris. Nah, berikutnya adalah gerakan Quit India. Ini berlangsung di bulan Agustus 1942. Apa sih gerakan Quit India itu? Yaitu gerakan yang mendesak Inggris agar segera keluar dari India. Nah, kemudian tahun 1935 pemerintah Inggris mengeluarkan India Act. Nah, adapun isi India Act adalah akan dibentuk negara federasi India. Kemudian provinsi-provinsi akan mendapatkan otonomi yang luas. Kemudian akan diadakan pemilu di setiap provinsi yang diikuti oleh semua partai untuk memilih Dewan Provinsi. Nah, Liga Muslim itu menerima aturan India Act karena isinya menjamin hak-hak golongan minoritas. Sementara Kongres atau All India National Congress itu menolak India Act karena dianggap tidak sesuai dengan kehendak rakyat mayoritas. Tetapi Inggris mengabaikan keberatan dari Kongres dan India Act tetap berlaku tahun 1937.
Nah, dalam pemilu tahun 1937, Kongres memenangi 7 dari 11 provinsi yang ada di India. Nah, nanti partai pemenang di setiap provinsi berhak untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Nah, kemudian di tahun 1947, Inggris mengesahkan status dominion kepada India dan Pakistan. Nah, Pakistan diberikan kemerdekaan tanggal 14 Agustus 1947. Tapi ini status dominion tapi ya, jadi merdeka tapi masih dominion. Nah, India sehari berikutnya tanggal 15 Agustus 1947. Nah, Pakistan itu mendapatkan wilayah Benggala bagian timur yang memang penduduknya mayoritas Muslim. Sementara India mendapatkan wilayah Benggala bagian barat yang memang penduduknya mayoritas Hindu. Pada tanggal 26 Januari 1950, India mengubah bentuk pemerintahnya dari dominion menjadi republik. Nah, sementara Pakistan melakukan hal yang sama, tetapi pada 23 Maret 1956. Jadi Pakistan juga berubah menjadi republik. Nah, waktu itu Rajendra Prasad diangkat sebagai presiden, kemudian Jawaharlal Nehru menjadi perdana menteri, sementara Gandhi itu dijadikan sebagai bapak kemerdekaan India. Nah, Gandhi itu wafat pada tanggal 30 Januari 1948. Beliau ditembak oleh orang Hindu garis keras yang tidak suka dengan sikap Gandhi yang mendukung berpisahnya Pakistan dari India. Nah, dengan berubahnya dari dominion menjadi republik, tampuk pemerintahan India sepenuhnya dipegang oleh Kongres atau All Indian National Congress yang merupakan partai terbesar di India. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.